kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Kasus positif COVID-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir menurun drastis. Tahun ajaran baru 2021-2022 sudah mulai dilaksanakan di beberapa daerah. Hari ini sejumlah sekolah di Indonesia mulai melaksanakan hari pertama sekolah tahun ajaran baru 2022-2023. Salah satunya SMP Negeri 43 Jakarta Selatan. Perpisahan adalah suatu hal yang sangat menyedihkan sekaligus mengharukan bagi kebanyakan orang. Namun, perpisahan merupakan sebuah keniscayaan baik untuk berpisah sementara ataupun selamanya. Apakah kalian pernah mendengar ungkapan yang berkata bahwa setiap ada pertemuan, selalu ada perpisahan? Hal tersebut memang benar adanya. Contohnya saja, setiap ada yang datang, pasti ada yang pergi. Setiap ada kelahiran, pasti juga ada kematian. Namun, perpisahan bukanlah suatu hal yang harus terus diratapi ataupun ditangisi. Setiap pertemuan akan bermuara pada sebuah perpisahan yang bisa jadi berakhir bahagia ataupun tragis. Namun hari ini bukan tentang akhir dari sebuah cerita. Ini tentang bagaimana kita mengucapkan ungkapan selamat jalan di sebuah pertemuan atau perpisahan. Perkenalkan, nama saya Diga Erika Putra dari 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Angelita dari 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Francisco Yuskia Bambang dari kelas 12 MIPA 1. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, selama kakak bersekolah di Senada, prestasi apa sih yang paling membanggakan? Aku kah? Kalau aku prestasi aku salah satunya lomba pasti Polandia 2021 dapat gold medal. Kalau aku sendiri Grogi ya? ya, oke. Jadi kalau aku sendiri prestasi yang membanggakan, salah satunya aku bawa karya tulis di ajang lomba IBIX London. Jujur, saya sudah mengalami banyak lomba dan memenangkan banyak lomba. Tapi menurut saya prestasi yang paling membanggakan yaitu adalah saya mengikuti karya ilmiah di Singapura dan memenangkan gold medal. Untuk pertanyaan yang kedua, hal apa sih kira-kira yang cuma bisa kakak dapatin di Senada? Kalau aku yang bisa didapat di Senada sih teman sih ya. Susah dapat banyak teman ya. Karena aku juga introvert kan. Coba kaget malas banget. Jadi susah bicara sama orang baru kan, tapi di Semada ini orang-orangnya baik, ramah, jadi mudah untuk berteman sama yang lain. Kalau aku sendiri, hal yang cuman aku dapatin di Semada itu sama kayak Diga, itu teman-teman. Dimana aku ngerasa beruntung, aku dapat teman kelas. Salah satunya teman kelas itu teman-teman yang asik, yang hebat banget gitu, yang pada ambis dan ya. Oke. Menurutku aku beruntung dapat teman-teman yang kayak mereka. Selama di Semada, saya banyak mendapatkan pengalaman dan juga saya mengikuti banyak ekskul yang tidak ada di sekolah-sekolah lain atau di SMA-SMA lain. Jadi menurut saya selain dari jawaban Diga, saya juga banyak mengalami banyak ekskul yang sangat seru dan guru-gurunya juga keren. Halo, perkenalkan kami dari 11 MIPA 2 Presito Semada. Perkenalkan, nama saya Elrico. Ulang. Perkenalkan, nama saya Ateng. Perkenalkan, nama saya Salsa. Nama saya Elrico, aka Ateng. Bangke, orang itu kamu Jason. Ya, kamu Jason kan? Ya, aku Ateng. Ya, Jason. Ya, kemudian pertanyaannya. apa pertanyaannya? Pertama, bisa ceritain nggak suka dan duka kakak selama bersekolah di Semada? Nggak ada. Sukanya banyak. Ada aja, Bang.
Apa Teng? Suka lah. Sabar. Teman-teman yang baik, guru-guru yang asik. Dulu tuh kan, aku dari IPS Bagaimana pindah perasaannya ke IPA tuh 2 bulan aja kan. Sedih saya nih sebenarnya nih. Ada latar sedihnya. Tapi saya akhirnya dapat teman di IPA kan. Teman-teman Lewu juga. Jadi ada yang sefrekuensi dengan saya kan. Sedih juga saya sebenarnya nih. Tapi sampai akhir nih kan kami sekelas, jadi akhirnya kami ini makin erat hubungannya. Kami akrab. Tahu nggak? Hanya IPS yang akrab, kami juga loh. Ya segitulah. Ya. Mulai Salsa, sedih saya nih. sukanya Salsa. Kalau suka tuh mungkin lebih ke kelas 10 karena kan kami masih di sekolah. Jadi masih ketemu teman-teman. Kalau kelas 11 tuh full Zoom jadi kayak nggak ada kesannya sama sekali sih menurutku. Dan masuk kelas 12 juga udah harus fokus univ gitu belajar. Jadi kayak nggak terlalu berkesan. Nggak terlalu berkesan. Kalau saya sukanya bisa makan di kantin Bill Rock Jail. 10.000 dapat es teh. Mantap Bill Rock Jail. Dukanya apa Teng? Dukanya lama banar. Kami nggak ada duka, aman ya pokoknya. Paling nggak ada aja dukanya, aman ay. Paling nggak ada kenal ay sama Bu Ankam. Halo, kami dari kelas 12 MIPA 3. Terus apa? Oke. Perkenalkan, nama saya Josephine Remalia Handoko. Nama saya Joandri Triandri. Nama saya Akwila Kanaya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, pengalaman paling menarik waktu MPLS itu apa sih Kak? Kalau dari aku, kebetulan kami bertiga ini satu gugus ya, gugus Tinggang waktu itu. Iya, nah ya gugus Tinggang. Nah di situ ada kegiatan disuruh buat yel-yel untuk per gugusnya. Dan kebetulan waktu itu kami dapat juara 1. Nggak ingat. Lupa. Nggak ingat guys. Terus dapat hadiah apa waktu itu kita lah? Snack gitu ya, snack dibagi satu kelas gitu sih yang paling berkesan. Dari aku, dari yang lain? Nggak ada sih, Sama. Pertanyaan yang kedua, ciri khas kelas kalian apa sih? Akwila. Jadi kelas kami tuh sering diawasi guru. Jadi guru tuh kemarin ngevote, ada di vote. Kami tuh dapat warna merah. Jadi kami tuh favorit. Ya, kami tuh dipantau terus ya. Nakal kami ini. Oh iya. Ya jadi kelas kami tuh pusat perhatian guru. Iya. Gitu sih, ciri khasnya. Caper kami nih. Caper. Halo, kami dari 12 MIPA 4 dan di sini kami ingin memperkenalkan nama kami. Itu dimulai dari siapa namanya? Saya Peri Wahyudi. Saya Diandra Najaya. Saya Renal Marcelino Fanto. Saya Albert Dapat Bardasi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, selama kakak bersekolah di Semada, apa sih prestasi yang paling membanggakan? Kalau saya juara 2 pertandingan basket di GIPS antar Kalimantan. Kalau saya itu juara 2 di tingkat provinsi, lalu juara 4 di tingkat nasional untuk musikalisasi puisi. Apa tuh Kak? Lomba apa tuh Kak? Tadi. Itu dari lomba musikalisasi puisi. Itu dia. Kalau saya pernah mendapat medali perak dan perunggu di Festival Olimpiade Nasional. Dari mana? Kalau saya nggak ada ya. Cuman di sekolah aja, di sekolah. Itu Pertanyaan yang kedua, punya pengalaman dihukum sama guru? Ceritain dong banyak. Pernah. Dari yang mana nih? pernah. Yang pertama itu dari kepala sekolah ya, datang ke kantin. Kami lagi makan mie ayam, terus geplak meja. Untung kami sempat mesan kan, jadi cepat kami makannya. Yang kedua apalagi yang kedua? Lalu yang kedua itu waktu guru tuh, guru siapa? Siapa yang masuk? Ibu Raida. Bu Raida itu masuk ke dalam kelas. Lalu kami sekelasan itu nggak ada di kelas. Lalu pas kami kembali ke kelas, ibunya langsung marah. Lalu dipanggil GTU. Ya kami dipanggil ke TU. Kami sekelasan dipanggil gitu. Jadi kami intinya dihukum lah. Terus ada lagi tuh yang memlilik tuh. Yang memlilik kenapa? Bisa. Kami waktu memlilik juga ngebolos juga, jadi akhirnya kami dipanggil semua setengah kelas. Disuruh ngapain tuh Kak?
Ngapain kita kemarin tuh? Diceramain aja. Kena ceramah. Intinya. Aku nggak ada, nggak pernah dihukum. Siap, nggak pernah dihukum. Si paling hukum. Halo, kenalkan kami dari kelas 12 MIPA 5. Populasi. Kenapa dia? Oke, dari perkenalkan nama kakak Jonathan Aditya Antang dari kelas 12 MIPA 5. Halo, nama saya Anggun Anggraini dari 12 MIPA 5. Nama saya Pasca Agnesia dari kelas 12 MIPA 5. Nama saya Yol Garcia Kairupan dari kelas 12 MIPA 5. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, spot atau tempat favorit kakak di Smada tuh di mana sih? Ceritain dong kenapa? Nah, yang pertama ini jatuh. Dari Anggun. Dari aku ya. Aku paling suka di WC sama DPR. Iya. Soalnya kalau di WC kan kacanya besar. Jadi sambil ngaca. Iya, aku juga. Iya, aku juga sama kayak Anggun. Kalau aku sukanya di WC dan di gereja. Oh, ngapain kan di WC? Hah? Biasanya saya bolos sih. Lebih tepatnya saya bolos. Bukan, maksudnya WC dekat gereja, Kan dekat kelas saya. Oke, kita lanjut. Skip. Ya, skip. Oke. Pertanyaan yang kedua, siapa sih guru favorit kakak di Smada? Kalau dari kakak, Bu Yuliasi, oleh ibunya tuh kece, gaul gitu, mantap. Kalau aku Ibu Kartini, karena orangnya asik. Gampang diajak ngobrol, kadang-kadang kami suruh ke DPR mau aja gurunya. Iya, sama Ibu Kartini juga. Bu Yuliasi karena asik. Halo. Halo. Kami dari 12 MIPA 6. Perkenalkan, nama saya Nathan Gregorius. Saya Devina Clara. Nama saya Muhammad Devin. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bisa ceritain nggak suka duka kalian selama bersekolah? Kelamaan daringnya ya. Ya, kelamaan daringnya karena COVID, jadi kami kayak kurang banyak momen-momen yang bisa didapatin. Dan Nggak ada tidak sukanya efisien. sih, kayaknya lebih banyak dukanya aja. Sangat tidak efisien. Sukanya PTM. ya PTM enak, ujiannya online. Sukanya cuman bisa jarang sekolah sih. Kantinnya bukain, Bang. Pertanyaan yang kedua, guru favorit kalian di Smada tuh siapa sih? Terus kenapa? Kalau aku guru favoritku Nyoman sih. Karena kayaknya aku sering debat sama dia, terus kayak lebih asik aja kayak buat debat. Kalau aku guru favoritnya Bu Yosa, soalnya paling enak kalau ngajar, paling masuk otak juga. Bu Rini karena paling cantik. Respect. Ya itu aja sih kayaknya. Pesannya buat Gen 37, semangat sekolahnya, semangat belajarnya, jangan terlalu santai. Ya benar. Respect. Motornya jangan terlalu sempit, parkirnya lah. Smada Jaya. Sama-sama, Pak. 1, 2, 3. Profesa. Apa nih? Ya, Profesa. Jangan. Profesa. Apa? Profesa. Halo, kenalin kami dari kelas MIPA 7. Perkenalkan, nama aku Ardawan Ugang. Aku Corinella Jekonia. Pertanyaan yang pertama, pelajaran yang paling kakak suka tuh apa sih? Terus kenapa? Dari aku, Pak. Ya. Fisika kelas 11. Aduh gimana? Kayak susah pokoknya susah belajar fisika kelas 11. Karena gurunya juga sih sebenarnya. Kalian tahu lah pasti. Kalau aku matematika wajib sama matematika minat kelas 11 karena gurunya sangat-sangat tidak kondusif lah intinya. Gitu. Pertanyaan yang kedua, punya pengalaman dihukum sama guru nggak? Dihukum. Itu dihukum nggak? Yang duduk? Mungkin. Ya. Lebih ke ya itu makanya kenapa fisika jadi
guru jadi mapel paling gak disuka tuh gara-gara waktu kelas 11 kan itu gurunya Pak Rudi. Aku diblok sama Pak Rudi waktu itu, jadi aku nggak bisa masuk kelas. DCR aku diblok, WhatsApp aku diblok, ngirim tugas nggak masuk, di grup kayak di silent. Jadi nggak bisa masuk kelas. Cuman syukurnya waktu ulangan masih mau diterima, jadi nilainya masih ada. Dan itu diblok gara-gara beradu argumen lah, pokoknya bapaknya nggak mau kalah, aku nggak mau kalah juga, ya udah. Akhirnya diblok sama bapaknya gitu, sampai telepon, deh. Kalau aku waktu itu baru-baru aja kejadiannya, jadi waktu kelas 12 aku sama teman-temanku makan es krim kan, biasalah karena ngerasanya jam kos, karena ibunya juga jarang masuk, jadi kayak santai aja kan makan es krim. Ternyata ibunya masuk pas es krimnya masih setengah dan es krimnya pakai stick, jadi ya harus dimakan dong. Terus karena aku ngerasa nggak enak makan di kelas, jadi aku makan di luar kelas kan sama teman-teman. Ternyata ibunya tiba-tiba menutup pintu, dikunci, nggak mau masuk. Jadi ya udah kami diusir. Terus akhirnya kami karena males juga berurusan sama ibunya, kami beneran keluar. Kami ke perpus, nongkrong di perpus. Boleh dicoba. Itu mapel apa? Fisika. Buat kalian yang mau masuk Smada, pasti guru fisika paling. Oke. Halo semuanya, perkenalkan kami dari MIPA 8. Nama saya Nur Syifa Hidayati. Nama aku Dea Serlita. Nama aku Jasmine Alfreda Ninika. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, spot atau tempat favorit kakak di Smada itu di mana sih kak? Kalau aku sih di WC ya, karena Bisa ngaca. bisa ngaca gitu. Kalau aku sih di DPR, soalnya teduh sama bisa ngelihat orang banyak. Kalau aku juga sama di DPR, alasannya ya tempatnya rindang lah, nyaman juga lah. Bisa geser ke kanan sedikit kak? Oke, iya siap. Oke, pertanyaan yang kedua, ciri khas kelas kalian itu apa? Kelas kami tuh dikenal di kalangan guru karena zona merahnya. Kenapa? Kalau menurut aku sih kelas kami tuh yang kalau ada jam kos dikit langsung pada pengen pulang bawa tas. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa cek aja Instagramnya di Skopat ya. Yang terakhir nih kak, pesan untuk adik-adik yang 3 dan 3. Semoga makin rajin belajar, jangan tengil-tengil. Pesannya jangan suka mancing amarah panyoman. Nanti kalian kena laser. Iya, jangan suka deh. Ya pokoknya gitu lah ya. Gitu. Figuran lagi. Tahu gitu loh. Satu kata buat Smada. Tes iya gitu. Satu kata buat Smada. Satu kata buat Smada. Satu kata buat Smada. Keren. Kece. Apakah Bajak kah? bajak? Apa aja? Tahu apa? Apa ya? Tes ya. Ya gitu. Ayo Jen. Mantap ya? Mantap ya. Apa? Kalau menurut aku satu kata buat Smada sih dadakan. Dadakan. Dadakan gak Smada. Dadakan banget. Ini aja dadakan. Perkenalkan kami dari kami dari tadi. Perkenalkan nama saya Gilbert Nicholas Samuel Lotama. Aku Sebastian Edwin. Saya Joska Yedija. Saya Najarullah. Saya Mikel. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kakak-kakak punya pengalaman bolos nggak? Nggak pernah. Ceritain dong. Kami nggak pernah bolos karena kami anak baik-baik. Oke. Kami bolos di Marco. Kalau saya ya, tidak perlu ditanya lagi. Saya mengaku bolos hampir tidak setiap hari. Makanya? Nggak pernah bolos. Nih. Sekali-sekali. Saya pernah bolos, tapi jarang. Ya. Pengalamannya goblok. Next. Oh ya. Kerja di. Pertanyaan yang kedua, spot atau tempat nongkrong favorit di Smada tuh di mana? Nggak ada yang bagus. Jelek semua. Jujur tidak ada yang bagus sih. Biasanya duduk di mana kak kalau istirahat? Kalau Duduk di kursi. dalam kelas, Duduk bro. di kursi di dalam kelas. Kursi di dalam kelas atau tiduran. Jadi
Keramian. Sama. Aduh, kok sama, Bro? Lanjut. Oke, yang terakhir bisa gambarkan nggak pertemanan kakak? Rusak ya. Kami sangat Rusak. akrab. Pergaulan bebas dan rusak. Bebas, Anarkis. Kalau bisa diibaratkan bagaikan Tidak teratur hidupnya. terbelah dua. Offset. Coba jelaskan bagaimana kejadian peristiwa. Ya, jelasin satu kejadian sekelas yang paling lucu, Kak. Gak ada lucu orang serius. Kami pernah berantem sampai lem teman kami pecah 2. Lanjut. Sudah habis kah? Enggak. Pesan dan kesan untuk Gen 37. Ampihnya belajar sudah pintar juga. Ayam berkokok di atas genteng, tak berokok, tak ganteng. Ya, sekian dan terima kasih. Kami dari tadi. Penutupan nama. Enggak, penutupannya gini aja, Kak. Kami Pantun. dari P1 Kita pantun ya. ada nama kelasnya gitu. Skon. Satu, kita saudara. Offset. Anak MIPA. Anjing. Dibunuh saja. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Halo semua, perkenalkan kami dari Boys 2. Anjay. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Angela Siwa. Perkenalkan nama saya Darin Tobiatuan alias Bocil. Anjay. Perkenalkan nama saya Keisha Angelia Ingrid. Perkenalkan, nama saya Nabila Alia Septiani. Anjay. Baik, pertanyaan yang pertama, punya pengalaman jahil nggak selama di Semada? Apalah. Tolong jangan didekat-dekatkan mic-nya itu ya. Apalah. Dekat-dekat dong, Naya. Bolos Ini sih. pegang-pegang. Bolos. Manjat sini, manjat situ ya. Oh, biasanya lewat pura. Jangan diberitahu. Biar ading kelas kerokok manjat lagi dah. Pura paling favorit. Paling enak dipanjat soalnya. Kalau sana Kalau tinggi lah. Kalau di dekat parkiran kantin susah, terlalu tinggi. Apalagi Maka ada kursinya, Cil. Harapan ya lo. Maka ada Terus kursinya, kalau mau knalpot asap gitu, jangan, tolong buat yang di WC puntungnya disiram dengan benar supaya kada tersumbat. Apalagi lah. Habis itu parfum bau. Nah, habis itu pakai parfum supaya enggak ketahuan baunya. Terus jangan apalagi main kartu di dalam kelas. Biasanya PS3 tuh sering. Langsung sebut merek ya nih. Apa lagi? Apa? Kejailan enggak kejailan sih, keseruan waktu itu waktu kelas 10 waktu belajar geografi itu pernah diizinkan untuk pergi keluar ke koperasi untuk beli es krim. Jadi belajar tuh nggak ada, tetap makan es krim aja walaupun guru tuh di depan. Anjay mabar. Kalau aku kalau kejailan paling izinnya ke WC padahal ke kantin sampai pulangan. Kalau aku kejailan mungkin nggak kejailan sih, tapi keseruan ya. Di kelas bisa nge-DJ, terus di kelas bisa main kartu, terus habis itu diciduk guru, habis itu lempar-lemparan botol, lempar-lemparan sapu, terus cosplay jadi PUBG pakai rumbai-rumbai Papua. Sudah, terima kasih. UKS nggak sih? Kalau aku UKS bisa buat istirahat tidur enak. Kalau aku WC biasanya gibah di WC. Astagfirullahaladzim. Ya kamu apa? DPR sama WC sih. Ngapain di WC, Kak? Ngapain di WC, Kak? Biasalah knalpot. Jangan diberitahu dong, Bos. Ya, ITTA. Kalau aku UKS, habis dari UKS minta surat terus pulang. Terima kasih.
dia sering bolos. Semoga Gen 37 semakin jaya, semakin sukses terus dan sopan nomor pertama. Ela lalu bertingkah. Apalah pintar-pintar, apalagi ya harus berprestasi, anjay, mantap. Berprestasi biar dipasang spanduk. Biar dipost di Semada PKY. Wih, terus dipakai sertifikat lah. Kalau aku pintar-pintar aja dekatin guru. Kalau kamu dekatin guru, nilai kamu tinggi. Ya tuh benar. Kayak aku. Ajak jawaban biar gak gibahi guru yang lain. Terus satpamnya ditemenin biar bisa keluar dengan enak. Ya. Kasih apa biasanya tuh, Kak? Aduh, adek, jangan. Pak siapa yo? YTTA. Kalau aku pesan untuk Gen 37 baik-baik aja, semoga sopan terus, jangan bertingkah. Anjay. Ingat takelnya masih ada di sekolah. Jangan dilabrak kamu. Jangan kira kami balik dong, Kakak. Ya, sekian, terima kasih. Apa lagi? Apa tuh? Kata terakhir. Terima kasih. Postu mengucap. Apa Jaya? Barbar. Postu anjay. Postu anjay. Satu, dua. Postu anjay. Tambahin lagi. Halo guys, perkenalkan kami dari 12 IPS 3 ingin memperkenalkan diri. Saya William Hafiz. Saya Kairia. Saya Didi Setiadi. Saya Gustavo Immanuel. Bagus juga. Ayo, ulang. Oh iya kah? Saya Pakai rambutnya natural benar. Oke. Saya Parisa Wede Jahra. Untuk pertanyaan yang pertama, kakak-kakak pernah bolos nggak? Ceritain dong pengalaman. Sering. Si paling bolos. Lewat desa, lewat situ. Jangan di-spill. Pagar. Kuburan. Di belakang pura. Kuburan Kuburan di situ. Oh, itu. Bolos. Loncat pagar di belakang pura nggak kelihatan. Aduh. Nah. Ya gantian. Aku udah nggak pernah bolos. Baru. Oh, bolosnya tuh kayak bikin surat dispen palsu. Terus ya itu juga. Terus tuh kadang pura-pura bikin surat sakit jadi boleh keluar. Nggak pernah bolos aku. Murid baru. Oh, murid baru. Jadi aku kada pernah bolos. Ikam dulu. Pengalaman bolos waktu kelas 10 di belakang pura. Kami bohong. Enggak pernah bolos kita tuh. Yang kamu bolos sebulan tuh. Kayaknya nganu tuh sampai tembus pantat. Oh, itu MIPA 4 goblok. Kurang rumusnya. Sudah ya. Ayo. Sudah. Oh, Lukman ditarik Pak Nyoman. Oh iya. Tuh malah. Ceritain ya. Apa kepo kisah jatuh enggak? Yang Lukman ditarik. Mereka masuk apa? Narotas lewat parkiran. Ketahuan panu. Ketahuan. Aduh, sorry Pang. Sorry guys. Nah, ketahuan Parudi ditarik. Habis itu disuruh manggil teman kami, teriak depan kantin. Gitu. Jadinya ya gitulah. Intinya tuh apa? Intinya apa, Kak? Intinya kalau mau bolos gimana, Kak? kalau mau bolos janganlah lewat parkiran. Lewat belakang situ aja. Jangan sampai ketahuan lah. Sumpah. Belakang pura paling aman. Ya. Dah, apa lagi nih? Next. Pertanyaan yang kedua, kalau digambarkan dengan sesuatu pertemanan kakak sama di Semada tuh kayak gimana? Gini loh. Sabar, pikir lo lah. Kayak chat. Kenapa chat?
Kan chat kan anu loh, kada bisa tahan lawas loh. Bukan mana lo? Bonkem ni kada paham. Bonkem ni kada paham. Bonkem kada pintar. Iya kayak chat kata William Hafiz tadi terlalu banyak warnanya gitu. Nah, kadang ada yang gelap, yaitu kadang tuh gelapnya tuh ya kayak pasti ada kelahinya gitu. Nah itu nggak tahu aku. Ada yang sampai asal masuk ada yang sampai sekarang masih bakal lahi ya. Kenalan Arya kelahi. Kenapa nemenin apa? Mana aku tahu Bonkem nih kisahi masalahnya. Aku yang kelahi. Yang mana? Wawancaranya bahasanya campur. Yang kelahi mana? Jangan dikisahi. Jangan dikisahi. Oh. Biar pas nonton itu Jangan terlalu dikenal. Susah nanti. baris. Yang mana nih? Mulai dari mana? Dari kakak. Dari yang kelas 10. Yang kepala Gestapo kan lagi kelahi. Ini nah kepala Gestapo nih. Kenapa? Lagi kelahi dengan temannya namanya Pio. Terus ada orang terus aku naik ke atas meja nendang kepala ini. Aduh, kasihan. Terus Gestapo nih Gestaponya lama nggak sekolah oleh masalah itu. Nah habis itu masalah kelas 10 yang mana lagi? Itu yang Gestapo lagi. Nah lain aku Arya. Nah yang ada nih kelas 10 pas CM Arya, ada temanku namanya Arya. Kan supporter lo, bebas lo nukung. Pemainnya marah, ditarik. Habis itu mau kelahi, nangis lah Arya tuh. Memang cengeng Arya tuh. Nah, sudah lo habis lewat kelas kakak kelas yang masalah tuh ditarik lo, dikepung. Nih, nah IPS 3 ngegentar. Nah, juara 2. Futsal lah. Bas. Jangan. Nah, habis itu yang mana? Kalau Kak Joshua tuh. Iya, dari yang lain dong, Kak. Aku siswa baru. Pengalaman online. Nah, ceritain pengalaman kamu di sekolah nih. Selak belum kan masuk sih. Nyesal nggak masuk IPS 3. Kenapa yang pindah? Nah, iya Kak. ini aku kau jawab, Bang. Jangan. At least nggak naik lah. Spoiler, kenapa bisa pindah? Aku bisa pindah ke sini gara-gara dulu kan di sana ada 2 kriteria naik, nilai akademik dengan nilai kelakuan. Jadi nilai kelakuannya di sana ya bisa dibilang nggak bagus lah, karena 70 kali pertemuan bisa masuk cuma 20 kali. Jadi nilai akademiknya bagus, nilai kelakuannya nggak bagus, jadi pindah. Terus kenapa kamu milih Mada? Banyak teman. Karena banyak teman ya. Terus di sini apakah lebih baik kelakuannya, Kak? Sama aja. Makin tambah jelek lah. Jangan di-spill juga knalpotnya. Nah. Hai, kami dari kelas 12 IBB. Bahasa atau IBB? Enggak tahu. Iya. Oke, apa? Namanya langsung ya. Nama saya Rafaela Cika, biasa dipanggil Cika. Nama aku Slokatima, biasa aku dipanggil Husnul, tapi di kelas aku dipanggil Onong. Nama aku Anis Ferustiani, bisa dipanggil Anis. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, ciri khas kelas kalian tuh apa sih? Kalau dari aku, kelas kita itu kan paling sedikit di antara kelas-kelas lain, dan bisa dibilang paling aneh di antara kelas-kelas lain, karena biasa dari kelas lain itu menilai kelas kita itu kompak, padahal kalau kalian lihat dari dalam itu orang-orang nggak bisa diatur sama sekali. Kalau dari aku, anak kelas IBB itu no lab semua, nggak ada kehidupan kayak manusia normal pada umumnya gitu. Itu aja sih. Kelas paling ujung sih. Bagian juga paling terakhir.
Oke, untuk pertanyaan yang kedua, spot atau tempat favorit kakak di Semada di mana sih? Terus kenapa? Kalau aku di perpus karena di situ dingin dan sepi gitu. Sedangkan di kelas-kelas itu kan keseringannya panas terus ramai dan berisik banget. Sama sih. Aku kah? Ya. Kalau aku waktu kelas 10 di gedung C. Soalnya di situ dulu ketutup pohon. Jadi kami sering ngelihat cowok sama kakak kelas main. Sering gara-gara kakak kelas dulu sering bolos buat main futsal kan. Jadi kami juga suka-suka gitu. Terus tapi sayangnya di situ jaringannya lelet banget. Itu sih. Tempat favoritnya di perpus sih, sama dingin juga dan sepi gitu. Enak buat tidur. Pernah tidur ya kak di sana? Oh sering, apalagi pas pelajaran kelas ya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Pernah punya pengalaman dihukum sama guru nggak? Ceritain dong. Aku waktu kelas 10, kan aku baru pindah nih jadi murid baru. Nah jadi aku pas jam istirahat tuh masuk ke kelas sambil nyanyi gitu, sambil agak nyaring suaranya. Nah ternyata di kelas ada satu guru, dia lagi ngebenerin horden gitu di kelas. Terus tiba-tiba aku disuruh naik ke meja terus teriak-teriak tapi aku nggak mau. Terus aku minta maaf ke gurunya. Kalau aku nggak pernah dihukum sih dari kelas 10, mantap kan? Aku pernah dihukum waktu kelas 10 lambat, itu ingat kejadiannya hari Kamis. Lewatnya di depan sana tuh gerbang depan. Dihukum sama Pak Rudi nulis saya tidak akan terlambat 1 lembar. Gila. Tapi sekarang dia terlambat terus. Terus kelas 12 gak tahu sama bapak siapa, gak tahu yang kau gitu. Dihukum di situ. Sama apain kak? Hormat. Sampai jam 8. Hah? Lama nggak kak? Lama. Dengerin ceramah. Oh my god. Dia setiap hari lambat sih. Jadi ya udah. Sama sih kan? Oke mantap. Oke, yang terakhir mungkin kakak-kakaknya bisa closingan sama-sama. Mau nyebutin kata apa gitu? Atau ada nama kelasnya kak? Yang kayak misalnya klasiko atau gitu. Satu, dua, tiga. Ayo masuk bahasa. Thank you. Thank you kak. Sebuah persembahan terakhir, karya yang akan menjadi tempat untuk kita bisa mengenang hal-hal yang dimulai bersama-sama. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Masihkah kau mengingat di saat kita masih tujuh? Orang Indonesia cek. Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa senyum meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika?
lagu di radio yang merdu mengudara. Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebihi logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya lebihi logika. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya.